Oke teman-teman, balik lagi sama saya di channel YouTube FCM Digital Marketing ya teman-teman ya. Semoga semua yang nonton video-video saya dari awal sampai saat ini pada senang, terus bermanfaat juga buat semuanya ya teman-teman ya. Oke, di hari ini saya akan membawakan materi tentang mesin pemecah batu emas ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Di batch pertama, pengenalan mesin pemecah batu emas. Mesin pemecah batu emas berfungsi untuk menghancurkan batuan yang mengandung emas, memisahkan logam berharga dari material batuan. Seiring perkembangan teknologi, mesin ini telah mengalami inovasi signifikan dalam industri pertambangan emas, meningkatkan efisiensi ekstraksi dan pengolahan biji emas secara substansial. Mesin ini menjadi elemen kunci dalam proses pertambangan modern. Jadi, mesin ini berfungsi untuk memisahkan biji emas dengan bebatuan yang menempel pada biji emas tersebut ya teman-teman ya. Cara mengekstrasi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di page selanjutnya tentang pemilihan mesin yang tepat. Pilih mesin pemecah batu emas sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kapasitas, daya, dan fitur spesifik. Lakukan perbandingan harga dari beberapa merek terkemuka untuk mendapatkan nilai terbaik. Evaluasi kinerja mesin, efisiensi ekstraksi, dan daya tahan suku cadang juga penting dalam memastikan investasi pertambangan yang optimal. Jadi kita harus mempertimbangkan segala sesuatu dalam membeli mesin penghancur batu ya teman-teman ya. Mulai dari anggaran yang kita punya, terus spesifikasi mesin yang kita akan gunakan dalam proyek tersebut, kapasitasnya, dan yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini teknologi terkini dalam mesin pemecah batu emas. Teknologi canggih dalam pemecah batu emas terbaru mencakup sensor otomatisasi, kontrol suhu, dan sistem pemantauan online. Ini meningkatkan efisiensi operasi dengan meminimalkan downtime, memaksimalkan produksi biji emas, dan memastikan keandalan mesin dalam kondisi lingkungan pertambangan yang keras. Teknologinya udah sangat canggih ya teman-teman ya. Semakin maju zaman pasti semakin canggih. Tantangan dan peluang di masa depan. Industri pertambangan emas menghadapi tantangan seperti biaya operasional yang tinggi, regulasi ketat, dan kesulitan ekstraksi biji emas yang semakin sulit. Peluang inovasi dan pengembangan teknologi termasuk penggunaan sensor canggih, teknologi pengolahan biji yang lebih efisien, dan strategi berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan dalam industri pertambangan emas di masa depan. Ya, jadi pasti ada tantangan dan peluang dalam berbisnis ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Perawatan mesin pemecah batu emas. Panduan perawatan mesin pemecah batu emas melibatkan pelumasan rutin, pemeriksaan komponen kritis, dan pemantauan suhu operasional. Membersihkan debu dan material yang menumpuk juga penting. Pelatihan operator untuk pengoperasian yang tepat dan penerapan jadwal perawatan preventif dapat memastikan kelangsungan operasional dan menjaga dan memperpanjang umur pakai mesin, menjaga produktivitas dan efisiensi dalam operasi pertambangan emas. Jadi perawatan mesin ini juga sangat penting ya teman-teman ya, agar tidak adanya kerusakan yang tidak diinginkan dalam pekerjaan atau dalam mesin saat digunakan ya teman-teman ya. Oke, di page selanjutnya, nah buat teman-teman yang bingung mau konsultasi mengenai pemecah batu, mesin stand crusher, mesin-mesin yang lainnya, bisa banget langsung konsul kepada kita, dihubungi nomor 085179621688 ya teman-teman ya. Biar teman-teman ini tidak bingung mau konsultasi kemana, di kita ini bisa banget langsung hubungi di nomor yang sudah tertera
atau bisa juga di follow akun sosial media kita di @stancrusher_indonesia itu di Instagram ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Pengalaman pengguna mesin pemecah batu emas. Nah, di sini ada sedikit pengalaman dari beberapa orang dan saya mengambilnya ya teman-teman. Penggunaan mesin pemecah batu emas telah mengalami kisah sukses dengan peningkatan efisiensi ekstraksi dan peningkatan hasil biji emas. Tantangan melibatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pemeliharaan mesin di lingkungan pertambangan yang keras. Meskipun demikian, inovasi ini telah membuktikan bahwa penerapan teknologi modern dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan dalam industri pertambangan emas ya teman-teman ya. Selanjutnya, dampak lingkungan dan keberlanjutan. Dalam konteks mesin pemecah batu emas, dampak lingkungan dapat mencakup penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, dan penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, keberlanjutan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan pengoperasian mesin ini. Inovasi teknologi yang ramah lingkungan, praktik pertambangan yang berkelanjutan, dan pemulihan lahan pasca tambang dapat membantu mengurangi dampak negatif dan mendukung keberlanjutan dalam industri pertambangan emas ya teman-teman ya. Jadi pasti ada dampak pada lingkungan karena ini kita menambang atau menambang merusak juga, merusak dengan cara menggali terus menghancurkan bebatuan yang lebih besar menjadi lebih ukurannya menjadi yang lebih kecil ya teman-teman ya, untuk mengekstrasi atau mencari emas tersebut. Di page terakhir, inovasi terbaru. Inovasi terbaru dalam mesin pemecah batu emas telah mendorong otomatisasi dan kecerdasan. Teknologi otomatisasi memungkinkan proses penghancuran tanpa pengawasan langsung, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi keterlibatan manusia. Sementara itu, kecerdasan buatan atau AI memperkuat pemantauan real time, analisis data, dan pengaturan otomatis parameter operasional. Hasilnya adalah mesin yang tidak hanya lebih efisien dalam ekstraksi emas, tetapi juga memberikan solusi yang lebih cerdas dan responsif terhadap variabilitas dalam material yang diolah ya teman-teman ya. Inovasi terbaru ya semakin berkembangnya zaman, seperti di patch yang sebelum-sebelumnya sudah menggunakan kecerdasan buatan ya teman-teman ya, sudah bisa dikerjakan atau dipantau secara jauh real time seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengendarai mesin tersebut. Seperti itulah kurang lebih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin materi yang saya bawakan cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga materi yang saya bawakan ini bermanfaat juga buat teman-teman semuanya, seluruh Indonesia yang menonton video ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak dimengerti, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share juga. Semoga video-video